langitnya ya. Adik-adik, orang yang menyembah api disebut dengan majusi. Apakah Erlan? Majusi. Majusi itu adalah orang yang menyembah api. Kak Erlan, kok api disembah sih Kak Erlan? Emangnya api ngasih rezeki? Enggak, Emangnya api yang menciptakan bumi? bukan, Emangnya api yang menghidupkan dan mematikan? bukan. Makanya nggak boleh nyembah api adik-adik ya. Kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena Allah yang kasih rezeki kita, Allah yang turunkan air hujan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan tubuh yang sempurna buat kita. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dan kami kata Allah sungguh telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah semua yang udah kasih kenikmatan ini adik-adik. Itu artinya kita hanya boleh menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adik, jadi aktivitas orang-orang yang menyembah api boleh atau enggak? Enggak boleh ya. Kalau berdoa, beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada api. Nah makanya orang-orang Majusi itu adalah orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Salman Al-Farisi itu tumbuh di lingkungan keluarga yang menyembah api. Orang tuanya itu beragama Majusi. Bahkan ayahnya itu adalah orang terpandang adik-adik di kalangan orang-orang Majusi yang tinggal di daerah Persia. Tepatnya Salman Al-Farisi itu berasal dari sebuah kota yang namanya Asbahan. Nama desanya adalah Jai. Jadi desa tempat tinggalnya Salman itu namanya Jai di kota Asbahan di negeri Persia. Nah ayahnya Salman Al-Farisi itu adalah orang terpandang di kota tersebut, di desa tersebut adik-adik sekalian. Makanya Salman Al-Farisi itu bahkan ditugaskan sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan gak boleh membiarkan api yang disembah oleh orang-orang Majusi itu padam. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahnya Salman Al-Farisi itu sangat mencintai dan sayang banget kepada anaknya yang bernama Salman Al-Farisi. Saking cinta dan sayangnya, Salman Al-Farisi itu sangat-sangat dimanja. Sampai-sampai Salman Al-Farisi itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah. Kalaupun keluar dari rumah harus ditemani sama ayahnya. Syahdan, suatu kali. Kak Erlan, apa nih kelanjutan ceritanya? Ya makanya dengerin dulu, kita lanjutin ya. Syahdan, suatu kali. Kak Erlan, gimana sih nanti kelanjutannya? Sabar dulu, Kak Erlan cerita dulu ya. Ya. Maaf Kak Erlan, maaf. Syahdan, suatu kali. Wah Kak Erlan, aku deg-degan nih nyimak ceritanya. Lah, jangan dipotong dulu. Kak Erlan mau cerita dulu nih. Ya. Syahdan, suatu kali adik-adik sekalian. Jadi ceritanya begini. Ayahnya ini adalah seorang yang kebiasaannya itu bertani. Dia punya tanah yang biasa digunakan untuk bercocok tanam. Suatu kali adik-adik, ayahnya ini tidak bisa berangkat ke tanah yang sudah dimilikinya. Maka ayahnya kemudian mengutus Salman Al-Farisi untuk pergi sendirian ke tempat tanah milik ayahnya tersebut. Ayahnya bilang, "Wahai anakku, hari ini aku sibuk untuk mengurus bangunan, tidak sempat mengurus tanah. Cobalah engkau pergi ke sana." Lalu kemudian ayahnya menyuruh Salman Al-Farisi untuk pergi sendirian. Wah, jarang-jarang banget nih adik-adik. Salman Al-Farisi diperkenankan untuk pergi sendirian. Tiba-tiba adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salman Al-Farisi kemudian menempuh perjalanan untuk sampai di tanah milik ayahnya. Tapi di tengah jalan, Salman Al-Farisi melihat ada orang-orang yang sedang khusyuk beribadah di sebuah tempat ibadah milik orang-orang Nasrani. Adik-adik tahu nggak tempat ibadahnya orang Nasrani itu disebut dengan apa? Depannya huruf G, belakangnya A. Apa Kak Eren? Gereja. Nah, ini tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Nah, ketika itu adik-adik sekalian, Salman Al-Farisi melewati sebuah gereja dan melihat ada orang-orang Nasrani yang sedang sibuk beribadah. Maka Salman Al-Farisi pun tertarik nih adik-adik. Wah, ini beda nih agamanya dengan saya. Begitu mungkin pikir Salman Al-Farisi. Maka Salman Al-Farisi pun tertarik untuk masuk ke dalam gereja dan dia mengamati orang-orang yang beribadah. Padahal dia disuruh ayahnya pergi ke tanah untuk mengurus pertanian, untuk bercocok tanam adik-adik sekalian. Tapi ternyata Salman Al-Farisi tidak melakukan apa yang diperintahkan ayahnya karena tertarik untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Bahkan sampai matahari terbenam, Salman Al-Farisi pun belum juga pulang ke rumahnya. Sampai-sampai ayahnya suruh orang untuk cari Salman Al-Farisi ini pergi kemana sebenarnya. Sesampainya di rumah, Salman Al-Farisi kemudian bercerita kepada ayahandanya kalau dia baru saja dari gereja dan dia lihat ini kayaknya agama ini lebih baik daripada agama yang saya anut selama ini. Dia cerita ke ayahnya kalau ada orang Nasrani beribadah di gereja dan seterusnya dan seterusnya. Ayahnya marah. Ayahnya kesal dengan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi adik-adik sekalian. Lalu kemudian ayahnya bilang, sesungguhnya agamamu dan agama ayahmu lebih baik daripada agama mereka. Maka ayahnya pun saking begitu marah dan kecewa kepada Salman Al-Farisi yang mulai tertarik pada agama Nasrani dan mulai berpaling dari agama Majusi, agama keluarga sebelumnya yang nyembah api. Maka kemudian ayahnya merantai. Tangan dan kakinya dikerangkeng adik-adik. Diikat dengan rantai supaya Salman Al-Farisi nggak bisa pergi kemana-mana. Singkat cerita nih adik-adik sekalian. Salman Al-Farisi begitu penasaran dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang beribadah di gereja. Sampai-sampai dia sempat melarikan diri ya. Lalu kemudian pergi bersama orang-orang Nasrani yang mana kala itu juga merupakan pedagang yang berasal dari Syam. Dan Salman Al-Farisi pun melarikan diri dari ayahnya. Lalu kemudian Salman pergi ke negeri Syam. Adik-adik, negeri Syam itu jauh loh kalau diukur dari negeri Iran. Bayangkan adik-adik, seorang yang masih belia usianya di kala itu berani untuk berangkat. Dan tujuannya cuma satu, mencari jalan kebenaran untuk menjemput hidayah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi pun berjalan jauh dari Persia, dari Asbahan menuju negeri Syam. Sesampainya di Syam, Salman Al-Farisi sangat ingin mempelajari agama Nasrani. Dia bertanya kepada orang-orang, siapa yang paling ahli di dalam agama ini? Maka kemudian orang-orang menunjuk ada seorang pendeta. Pendeta itu orang yang paling jago ilmu agamanya lah di kalangan orang-orang Nasrani. Ya kalau kita di orang-orang Islam yang jago ilmunya, yang pinter ilmu agamanya kan disebut ulama ya adik-adik ya. Atau kita panggil ustadz gitu ya. Atau kita panggil syekh. Nah gitu ya adik-adik ya. Nah kalau di kalangan orang-orang Nasrani, orang yang pinter ilmu agama, mereka sebut dengan pendeta. Maka orang-orang Syam tunjuk ada seorang pendeta yang pantas untuk dijadikan tempat belajar oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun mendatanginya. Lalu kemudian izin untuk tinggal bersama pendeta tersebut supaya bisa belajar adik-adik sekalian. Tapi kemudian adik-adik,
ternyata pendetanya ini jahat. Hah? Kagetnya kurang semangat. Diulang ya. Tapi adik-adik, ternyata pendetanya ini jahat. Jahat kenapa Kak Erlan? Pendetanya ini ternyata suka menimbun harta adik-adik. Uang, harta, emas, perhiasan yang diberikan oleh orang-orang Nasrani itu disimpan sendiri, ditimbun sendiri, dan dia nggak mau bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Dia hanya ingin memperkaya dirinya sendiri adik-adik. Salman Al-Farisi tahu apa yang dilakukan oleh pendeta ini tidak baik. Maka ketika pendeta ini meninggal dunia, Salman Al-Farisi ceritakan kepada orang-orang di negeri Syam. Dan ternyata orang-orang Nasrani di negeri Syam itu pun kaget adik-adik sekalian. Tidak menyangka kalau pendeta itu berbuat demikian. Akhirnya mereka sangat marah dengan pendeta itu. Dan mereka tidak mau memakamkan dan menguburkan pendeta itu. Lalu kemudian orang-orang Nasrani di negeri Syam mencarikan lagi ahli agama yang lainnya. Untuk dijadikan seorang pendeta yang jadi tempat belajar dan tempat rujukan untuk bertanya masalah agama di negeri Syam. Nah, kali ini datanglah orang pendeta yang berbeda dan ternyata orang pendeta yang ini masih lurus adik-adik. Kalau kita bilang bahasanya Hanif. Dia itu masih mengikuti ajaran yang murni. Nah, kalau sekarang nih agama Nasrani udah nggak murni lagi adik-adik. Kalau dulu masih ada beberapa orang yang berusaha istiqomah mengamalkan ajaran Nasrani yang murni. Kan Nasrani itu ini ya adik-adik ya. Sebenarnya mereka adalah pengikutnya Nabi Isa. Tapi kemudian banyak dari mereka yang merubah ajaran agamanya mereka sendiri. Makanya Islam datang untuk menyempurnakan dan untuk membenarkan kesalahan-kesalahan mereka. Diutuslah Nabi Muhammad sebagai nabi di akhir zaman. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini seorang pendetanya ini adalah orang yang baik. Dia Hanif, dia orangnya lurus, berusaha istiqomah menjalankan agama, beribadahnya rajin, gemar bersedekah. Dia sangat mempersiapkan bekal untuk akhirat. Sampai-sampai Salman Al-Farisi itu sayang banget sama pendeta yang satu ini. Karena kan Salman Al-Farisi sekarang tinggalnya sama pendeta baru ini adik-adik. Maka Salman Al-Farisi jadi sangat cinta dan sangat takut kehilangan pendeta yang jadi gurunya ini adik-adik sekalian. Maka di akhir usia pendeta ini, Salman Al-Farisi bertanya kepada pendeta ini. Wahai pendeta, kata Salman Al-Farisi, mulai bertanya kepada si pendeta yang baik ini, kalau misalnya kamu nanti meninggal dunia, saya harus pergi ke siapa untuk belajar agama ini? Saya harus mendatangi siapa? Lalu kemudian pendeta itu jawab, kata dia, sangat sedikit orang-orang yang seperti saya di zaman sekarang ini. Tapi cobalah kamu pergi kepada seorang pendeta, seorang yang ahli agama di kota Mosul di negeri Irak. Di sana ada orang yang memegang keyakinan sepertiku ini, yang masih menjalankan ajaran agama Nasrani yang benar, belum mengganti-ganti dan merubah-rubah ajaran ini. Maka Salman Al-Farisi mendengar wasiat ini, dia pun ingat-ingat dan selalu berusaha untuk memenuhi pesan dari gurunya ini adik-adik sekalian. Maka Salman Al-Farisi pun yang tadinya tinggal di negeri Syam, ketika pendeta yang baik hati ini meninggal dunia, Salman Al-Farisi langsung jalan lagi. Jauh perjalanannya adik-adik, dia pergi ke negeri Irak. Dari Syam menuju Irak. Dia menempuh perjalanan yang jauh untuk bisa mencari jalan kebenaran. Sampai di Mosul, sampai di Irak, maka dia meminta kepada si orang baik ini yang sudah direkomendasikan. Apa Kairan? Direkomendasikan? Kairan bahasanya jangan berat-berat. Aku nggak tahu rekomendasi. Akunya tahu cuma topi dan dasi. Iya sama-sama dasi ya. Rekomendasi itu kayak apa ya adik-adik? Disarankan begitu ya. Maka pendeta yang baik tadi menyarankan kepada Salman Al-Farisi untuk belajar sama orang
katakanlah fulan, yang dia nih agamanya baik, tinggalnya di Irak. Salman Al-Farisi berangkat ke Irak, tinggal di sana belajar bersama orang yang baik ini yang sudah direkomendasikan oleh guru sebelumnya. Sudah belajar tapi tidak lama, ternyata orang yang baik hati yang tinggal di negeri Irak ini juga meninggal dunia adik-adik. Maka Salman Al-Farisi pun kemudian meminta kepada orang yang tinggal di Irak ini adik-adik, ahli agama yang tinggal di Irak ini untuk kemudian memberikan saran. Kalau misalnya dia meninggal dunia, saya harus pergi kemana lagi untuk belajar, untuk tahu kebenaran. Maka orang ahli agama yang tinggal di Irak menyarankan kepada Salman Al-Farisi untuk menemui seseorang yang tinggal di Nasibin. Ini ada yang bilang di daerah dekat Aljazair. Ada yang bilang juga di daerah dekat negeri Turki. Ada yang banyak bilang nih tentang negeri ini adik-adik. Ala kulli hal di Nasibin itu Salman Al-Farisi berangkat lagi dia. Dari Irak pergi ke Nasibin. Untuk belajar kepada seseorang yang telah direkomendasikan sebelumnya. Sampai di Nasibin dia belajar. Qadarullah ternyata meninggal juga gurunya ini adik-adik. Guru yang menjadi ahli agama di negeri Nasibin ini juga dimintai wasiat oleh Salman Al-Farisi. Kalau kamu meninggal, saya nanti harus belajar kepada siapa lagi ini? Maka disarankan untuk pergi ke daerah Amuria. Ini kota di negeri Romawi adik-adik. Maka pergi lagi Salman Al-Farisi. Jalan jauh lagi ke Amuria. Untuk belajar ilmu agama. Belajar agamanya Nasrani di kala itu adik-adik sekalian. Jadi perjalanannya jauh banget ya adik-adik ya. Nih Kak Erlan review dan ulang ya. Salman Al-Farisi pertama tinggal di Iran. Habis itu pergi ke Syam. Di Syam udah belajar sama pendeta yang baik. Sebelumnya belajar sama pendeta yang buruk dulu ya. Pendeta yang jahat. Habis itu belajar dengan pendeta yang baik. Pendeta yang baik meninggal. Lalu menyarankan Salman Al-Farisi dari Syam untuk pergi berangkat ke Irak. Ke daerah Mosul. Belajar dia di Mosul di negeri Irak. Bersama seorang yang ahli agama. Ternyata dia juga meninggal. Lalu menyarankan Salman Al-Farisi untuk pergi berangkat ke Nasibin. Berangkat lagi ke Nasibin. Dari Nasibin belajar lagi, ninggal lagi gurunya adik-adik. Lalu disarankan pergi ke negeri Amuria. Dia pergi ke kota Amuria, kota di Romawi adik-adik ya. Untuk belajar lagi dengan pendetanya ini. Nah adik-adik kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendeta yang ada di Amuria ditanya sama Salman Al-Farisi. Dia tanya, kalau nanti saya sudah meninggal, kalau nanti kamu sudah meninggal dunia, kata Salman Al-Farisi, saya harus belajar kepada siapa lagi? Dia bilang, wahai anakku, aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kepadamu untuk mendatanginya. Dia bilang, aku gak bisa kasih saran apa-apa ke kamu, wahai Salman Al-Farisi anakku. Kata gurunya ini adik-adik. Guru yang tinggal di mana? Di Amuria. Dia bilang gak bisa kasih saran apa-apa. Tapi nanti sebentar lagi nih kata dia. Akan ada seorang nabi yang dia diutus dengan membawa ajarannya agama Nabi Ibrahim. Nabi itu nanti akan diusir dari sebuah tempat di negeri Arab. Lalu dia akan berhijrah menuju daerah dua perbukitan. Maksudnya daerah dua perbukitan ini adalah kota Madinah adik-adik sekalian ya. Dan di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Nah kan kota Madinah itu memang banyak pohon kurmanya ya adik-adik sekalian ya. Lalu pendeta yang di Amuria ini juga bilang, menyebutkan Nabi tersebut punya tanda-tanda khusus yang tidak akan bisa disembunyikan. Apa itu Kak Erlan tanda-tandanya? Di antara tanda-tandanya, kalau dia seorang nabi adalah yang pertama. Dia tidak mau makan hasil dari hadiah. Kak Erlan lupa. Kak Erlan ulangi ya. Tanda yang pertama kalau dia seorang nabi adalah dia mau menerima hadiah. Tapi tidak mau makan hasil dari sedekah. Nah dicatat adik-adik.
tanda kenabian yang disebutkan oleh pendeta ini adalah yang pertama, dia mau makan hasil dari hadiah, tapi nggak mau makan hasil dari sedekah. Lalu kemudian tanda yang ketiga, dia sebut bahwa di antara kedua bahu Nabi tersebut ada khotam, ada cap stempel kenabian adik-adik sekalian. Maka temuilah Nabi tersebut dan berangkatlah ke sana. Singkat cerita adik-adik, gurunya yang ada di Amuria itu meninggal dunia. Dan setelah beberapa lama tinggal di Amuria, Salman Al-Farisi pun ikut serombongan orang untuk pergi ke negeri Arab. Jauh juga nih perjalanannya adik-adik ya. Dari negeri Romawi, kota Amuria, pergi ke Jazirah Arab. Ngikut dengan serombongan orang yang merupakan kafilah dagang. Lalu kemudian ternyata kafilah dagang itu punya niat yang buruk kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisinya ternyata dijual adik-adik sebagai budak. Duh, kasihan banget ya. Salman Al-Farisi lagi berjuang mencari hidayah, menempuh jalan kebenaran, tapi ternyata dijual sebagai budak. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Salman Al-Farisi pun dibeli oleh orang Yahudi di kota Madinah dan dia kini sekarang berstatus sebagai budak. Tapi adik-adik, Allah punya cerita yang baik untuk Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ternyata sekarang tinggal di Madinah, di sebuah kota yang dikabarkan oleh pendetanya tadi, kota yang terletak di antara dua bukit dan banyak pohon kurmanya. Dan kelak kota inilah yang nanti akan menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita nih adik-adik, Nabi Muhammad kemudian pergi berhijrah setelah terusir dari Mekah, maka Nabi Muhammad pun kemudian hijrah ke kota Madinah dan Salman Al-Farisi yang mendengar cerita ini ketika dapat kabar kalau ada seorang nabi yang sekarang sudah sampai di kota Madinah, Salman Al-Farisi sangat senang sekali. Maka Salman Al-Farisi pun kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad sampai di Masjid Quba. Karena adik-adik dulu kan Nabi Muhammad sebelum sampai di kota Madinah, di pusat kota Madinah yang sekarang itu kita sebut dengan Masjid Nabawi ya. Dulu itu Nabi Muhammad istirahat dulu di daerah Quba. Ini sekitar 3 km ya dari pusat kota Madinah kala itu. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Salman Al-Farisi pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu kemudian dia membawa beberapa harta yang mau disedekahkan adik-adik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman Al-Farisi pura-pura nggak tahu nih adik-adik. Dia pengen menguji. Dia bilang kepada Nabi Muhammad SAW, telah sampai kepadaku bahwa engkau adalah orang yang soleh. Kamu ini seorang nabi. Kamu punya beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Maka ini saya bawa sedekah. Kata si Salman Al-Farisi ngomong seperti ini kepada Nabi. Dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekahku ini daripada orang lain. Maka kemudian Salman Al-Farisi berusaha mencari tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi lalu kemudian kasih harta sedekah itu adik-adik, kasih makanan ya. Lalu kemudian adik-adik para sahabat pun makan sedekah itu. Tapi Nabi Muhammad tidak memakannya. Wah, Salman Al-Farisi langsung bilang, wah ini tanda kenabian yang pertama. Kata pendetaku tadi di Amuria, dia bilang kalau Nabi yang satu ini punya tanda. Tanda yang pertama dia tidak mau makan sedekah. Wah ini tanda pertama nih. Lalu kemudian di lain waktu Salman Al-Farisi pun mendatangi Nabi lagi. Ngasih makanan kepada Nabi.
Dan kali ini Salman Al-Farisi bilang kalau ini bukan sedekah, tapi ini adalah hadiah. Maka kemudian Nabi ternyata makan itu, adik-adik sekalian. Lah, ini tadi nggak mau makan karena sedekah. Sekarang karena status makannya sebagai hadiah, maka Nabi SAW pun mau memakannya. Akhirnya Nabi Muhammad pun makan dan Salman Al-Farisi kemudian jadi semakin gembira. Wah, ini tanda kenabian yang kedua. Tinggal satu lagi nih tanda kenabiannya Salman Al-Farisi yang pengen diuji. Ya, kata Salman Al-Farisi demikian. Apa coba adik-adik tanda kenabian yang satu lagi? Tadi kan Kak Elan sebut ada 3 ya. Yang pertama apa? Dia nggak mau makan sedekah. Yang kedua, dia mau makan hadiah. Ini tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh pendeta itu. Dan yang ketiga, ada khotam, ada cap kenabian, ada stempel kenabian di pundaknya Nabi SAW. Nah, disitulah Salman Al-Farisi kemudian berusaha untuk mencari hadiah ini. Mencari tanda kenabian yang satu ini ya. Lalu kemudian Salman Al-Farisi berusaha melihat-lihat, singkat cerita dia bisa lihat adik-adik ketika Salman Al-Farisi tengah menjumpai Nabi di pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu adalah semacam kuburan gitu adik-adik. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabatnya. Lalu kemudian disitulah Salman Al-Farisi melihat tanda kenabian berupa cap yang ada di pundak ataupun punggung beliau. Dan sengaja Nabi SAW buka supaya bisa dilihat oleh Salman Al-Farisi. Masya Allah. Akhirnya dia yakin kalau ini adalah seorang nabi yang dimaksud oleh pendeta Amuria tadi. Maka kemudian Salman Al-Farisi pun kemudian berbaiat, dia bersyahadat, berusaha menunjukkan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Tapi masalahnya adik-adik, Salman Al-Farisi itu kan statusnya sebagai seorang budak. Maka dia harus dimerdekakan dulu nih, biar dia menjadi orang pada umumnya, berstatus sebagai manusia yang merdeka. Jadi bebas beribadah, tidak terbelenggu dan tidak terikat dengan tuannya yang merupakan orang Yahudi itu tadi. Dan kalau mau dimerdekakan dari statusnya sebagai seorang budak, maka Salman Al-Farisi itu ternyata harus menanam 300 pohon kurma dan juga memberi harta sebesar 40 ukiah emas. Wow, ini harta yang gak sedikit loh adik-adik. 300 pohon kurma dan 40 ukiah emas. Salman Al-Farisi itu orang yang gak punya harta apa-apa. Dia itu kan melanglang buana pergi jauh adik-adik. Dari Iran kemudian ke Irak. Dari Irak kemudian ke Nasibin. Dari Nasibin kemudian ke Amuria. Dari Amuria ke Madinah. Gak bawa harta-harta apapun adik-adik sekalian. Tapi disinilah Nabi SAW begitu peduli kepada Salman dan menyuruh para sahabat untuk membantu supaya Salman bisa merdeka dan tidak berstatus lagi sebagai budak. Maka para sahabat nyumbang, ada yang nyumbang 40 pohon kurma, ada yang nyumbang berapa puluh pohon kurma gitu ya adik-adik ya. Sampai genaplah 300 jumlahnya. Lalu ditanam pohon kurma tersebut, lalu kemudian Nabi memberikan emas sebesar telur. Setelah ditimbang ternyata emas yang sebesar telur itu senilai dengan 40 ukiah. Singkat cerita adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Salman Al-Farisi pun kemudian merdeka dan tidak lagi berstatus sebagai budak dan dia menjadi seorang sahabat Nabi SAW yang dulunya sudah berjuang mencari jalan kebenaran, berpindah-pindah agama dari Majusi ke Nasrani, kemudian hingga kemudian menempuh jalan kebenaran, mendapatkan satu-satunya jalan hidayah, yaitu menjadi seorang muslim. Adik-adik, ceritanya aja panjang banget ya.
Ini saja sudah hampir setengah jam loh Kak Erlan cerita tentang Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, betapa nikmat hidayah berupa agama Islam menjadi seorang muslim itu adalah sebuah karunia yang besar. Ini adalah nikmat yang istimewa. Adik-adik, kalau kita sekarang beragama muslim, beragama Islam, menjadi anak muslim, kita harus bahagia adik-adik. Kita harus bersyukur. Kenapa gitu Kak Erlan? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita untuk bisa menjadi orang yang beragama Islam. Lihat adik-adik, perjuangannya Salman Al-Farisi harus menempuh perjalanan jauh, pindah agama dari Majusi ke Nasrani, kemudian bisa memeluk Islam. Ini semua adalah perjuangan yang melelahkan adik-adik sekalian. Dan kita alhamdulillah tidak harus berjuang panjang, tidak harus berkorban banyak. Alhamdulillah kita rata-rata sudah lahir dalam keadaan Islam. Karena orang tua kita sudah Islam, maka kita pun dimudahkan untuk bisa beragama Islam. Jadi Allah itu baik banget gak sih adik-adik sama kita? Di saat orang lain harus berjuang mencari hidayah, kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat hidayah menjadi anak muslim. Lomba duduk rapi. Shhh. Kalau gitu kita harus bangga ya jadi anak yang beragama Islam. Kalau Kak Erlan bilang wahidun, satu gitu ya. Ithnani, dua. Salasatun, tiga. Arbaatun, empat gitu ya. Bisa ya adik-adik ya? Coba yuk, kita coba yuk. Wahidun, satu. Mana gerakannya kurang semangat? Kak Erlan mau lihat mana gerakannya nih? Wahidun, satu. pintar. Ithnani, Dua. salasatun, Tiga. arbaatun, Empat. penciptaku. Allah. Sambil nunjuk ke atas. Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas. Diulang. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Sambil gini. Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Diulang yuk. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam. Harus bangga adik-adik bilang Islamnya. Karena kita harus bersyukur nih adik-adik sudah bisa menjadi anak yang beragama Islam. Ini nikmat dari Allah. Jadi harus semangat ya adik-adik ya bilangnya ya. Kak Erlan ulang nih. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam. Musuhku. Setan. Musuhku setan. Benar jawabannya setan. Tapi jangan terlalu semangat adik-adik. Masa bilang setannya nunjuk ke Kak Erlan? Emangnya Kak Erlan setan? Bukan Kak Erlan. Diulang ya. Jangan tunjuk Kak Erlan ya. Yuk kita ulang sekali lagi yuk. Coba. Diulang ya. Penciptaku. Allah. Nunjuk ke atas yang semangat. Karena Allah ada di atas arsy. Ini keyakinan yang benar adik-adik ya. Diulang lagi. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam. Kalau Kak Erlan bilang musuhku jangan nunjuk ya. Benar? Serius? Jangan nunjuk? Oke? Oke. Yuk diulang. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam. Dek. Kok Kak Erlan deg-degan ya? Iya Kak Erlan deg-degan. Nanti takut ditunjuk. Jangan nunjuk ya. Bener loh. Serius loh. Kalau ditunjuk nangis nih. Coba kita ulang sekali lagi. Yang semangat adik-adik ya. Penciptaku. Allah. Nabiku. Muhammad. Agamaku. Islam.
Kitabku. Al-Quran. Kak Erlan, tadi musuhku setan. Sekarang kok kitabku Al-Quran? Iya Kak Erlan ganti. Nanti Kak Erlan ditunjuk lagi. Nah, dedeskan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita bagaimana Salman Al-Farisi berusaha untuk mencari hidayah. Untuk bisa memeluk agama Islam, dia harus menempuh perjuangan yang melelahkan adik-adik sekalian ya. Dia sampai berjalan jauh, berpindah agama untuk bisa menemukan jalan kebenaran. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Berikutnya kita akan bahas keutamaan-keutamaan dari sahabat Salman Al-Farisi. Apa saja sih manaqib? Manaqib itu artinya keutamaan-keutamaan. Apa saja sih adik-adik keutamaan-keutamaannya Salman Al-Farisi yang disebutkan oleh para ulama. Ini Kak Erlan bacakan dari kitab As-Sahabah karya dari Syekh Abdul Islam Saleh bin Toha. Ini kitabnya bagus banget adik-adik, menjelaskan banyak keutamaan dari para sahabat Nabi. Baik adik-adik, sudah siapkan alat tulis dan buku catatannya? Kak Erlan mau sebutkan nih beberapa keutamaan-keutamaan dari sahabat Salman Al-Farisi. Sudah siap belum? Siap, Kak Erlan. Kalau sudah siap, lomba duduk rapi dulu. Lomba duduk rapi. Shh. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Nge. Iya. Perhatian yang. Adik-adik diharap tenang. Nang. Karena Kak Erlan akan melanjutkan cerita untuk adik-adik sekalian. Yan. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan dengan membahas keutamaan-keutamaan dari sosok sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Baik adik-adik, keutamaan Salman Al-Farisi yang pertama. Keutamaan yang pertama adalah Salman Al-Farisi itu adalah seorang sahabat Nabi yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memujinya. Hah, gimana tuh ceritanya Kak Erlan? Kok bisa sih Salman Al-Farisi dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, mari kita simak ceritanya adik-adik. Jadi, suatu kali para sahabat itu sedang duduk-duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian, idh nazalat alaihi suratul Jumu'ah. Tiba-tiba adik-adik turun surat Al-Jumu'ah. Tahu surat Al-Jumu'ah? Surat ke-62. Surat Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Surat Al-Jumu'ah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, ketika sampai di ayat yang ketiga ya, sampai ayat yang kedua dan ayat ketiga, di sini ada sebuah ayat yang ternyata kandungannya sangat menarik. Kak Erlan bacain ya, surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Semoga Kak Erlan tidak dilupakan dengan ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim.
Wah, segitu dulu ya adik-adik ya bacanya ya. Di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua dan ketiga tadi Allah berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ini surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga Allah melanjutkan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang sebelumnya belum berhubungan dengan mereka. Nah, para sahabat yang mendengar ayat ini mereka bertanya-tanya, siapa sih yang dimaksud dengan orang yang belum berhubungan dengan para sahabat kala itu, yang merupakan orang-orang Mekah ataupun Madinah. Lalu kemudian salah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang dimaksud dalam kalimat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim? Man hu haula'i ya Rasulullah? Salah seorang bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa mereka ini wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, wa fina Salman Al-Farisi. Nabi menjawab, pada golongan kita ini yang dimaksud dengan mereka di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ketiga ini adalah Salman Al-Farisi. Lalu kemudian Nabi memuji Salman dengan mengatakan, lau kanal imanu inda thuraya lanalahu rijalun min haula'i. Kata Nabi SAW, seandainya iman itu ada di tempat-tempat bintang-bintang yang ada di langit, tentu orang-orang Persia akan mencapainya. Ini pujian kepada Salman Al-Farisi dari Nabi SAW yang sudah berjuang, berjalan jauh untuk mencari keimanan, untuk menempuh jalan kebenaran, hidayah Islam. Nabi katakan, memuji Salman Al-Farisi, lau kanal imanu inda thuraya lanalahu rijalun min haula'i. Kalau iman itu ada di tempat yang tinggi, di bintang yang ada di langit nan jauh di sana, maka orang Persia ini pasti akan dapat mencapainya. Masya Allah. Ini pujian Nabi SAW kepada Salman Al-Farisi. Dan inilah keutamaan Salman yang pertama. Lalu kemudian adik-adik, keutamaan Salman Al-Farisi yang kedua, Salman Al-Farisi itu ilmunya banyak. Apa adik-adik? Ilmunya banyak. Nah, dari mana Kak Erlan kok bisa bilang Salman Al-Farisi itu ilmunya banyak? Nah, Kak Erlan bisa bilang seperti ini, sebagaimana yang dikisahkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jadi ceritanya nih adik-adik, lama hadara Mu'adz bin Jabalin al-maut, tatkala Mu'adz bin Jabal itu mau meninggal dunia, qila lahu, ada yang bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Aba Abdurrahman, ausina. Wahai Aba Abdurrahman, wahai Mu'adz bin Jabal, tolong berilah kami wasiat. Maka Mu'adz bin Jabal pun bilang kepada orang-orang tadi, ajlisuni, sini duduk bersama aku sini. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, innal ilma wal imana makanahuma, man ibtaghahuma wajadahuma yaqulu dzalika thalatha marrat. Mu'adz bin Jabal berkata sebanyak 3 kali. Mu'adz bin Jabal berpesan sebanyak 3 kali. Kata beliau, sesungguhnya ilmu dan iman itu punya tempat. Dari masing-masing keduanya itu punya tempat adik-adik. Barang siapa yang mencari dan mendapatkannya, barang siapa yang mencari ilmu dan iman, maka dia akan mendapatkan keduanya. Nah, ini pesan Mu'adz bin Jabal. Man ibtaghahuma wajadahuma. Barang siapa yang mencari ilmu dan iman, maka dia akan mendapatkan kedua hal tersebut. Jadi harus sungguh-sungguh mencarinya adik-adik.
Maka harus semangat mencari ilmu dan iman. Maka Mu'adz bin Jabal melanjutkan wasiatnya kepada orang tadi. Faltamisu al-ilma inda arba'ati rahtin. Maka carilah ilmu kepada 4 orang. Adik-adik, Mu'adz bin Jabal di akhir usianya berpesan kepada orang tadi, disuruh untuk mencari ilmu kepada 4 orang. Siapa saja Kak Erlan orang itu? Yang pertama, kata Mu'adz bin Jabal, Inda Uwaimir Abi Darda. Kalau mau cari ilmu di zaman sekarang ini, di saat para sahabat udah banyak meninggal dunia waktu itu adik-adik ya, Mu'adz bin Jabal berpesan, cari ilmu kepada 4 orang. Yang pertama kepada Abu Darda. Nama lainnya Uwaimir. Abu Darda. Yang kedua, wa inda Salman Al-Farisi. Carilah ilmu kepada orang yang kedua, yaitu Salman Al-Farisi. Dan yang ketiga, wa inda Abdullah ibni Mas'ud. Carilah kalau mau belajar ilmu kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat, kepada Abdullah bin Salam. Adik-adik sekalian, ini 4 orang yang direkomendasikan. Kak Erlan, rekomendasi lagi. Ya, yang disarankan oleh Mu'adz bin Jabal untuk diraih dan didapatkan ilmu dari mereka berempat sebanyak-banyaknya. Yang pertama siapa tadi? Abu Darda. Yang kedua, Salman Al-Farisi. Ini artinya Salman tuh ilmunya banyak. Jadi tempat yang disarankan oleh Mu'adz bin Jabal untuk dipelajari ilmunya. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Salam. Nah dari sini kita bisa sebut adik-adik. Kita bisa katakan keutamaan Salman Al-Farisi yang kedua. Dia adalah sahabat Nabi yang banyak ilmunya. Ya, ada 4 orang tadi yang disarankan dan direkomendasikan oleh Mu'adz bin Jabal untuk dipelajari ilmunya. Jadi tempat bertanya agama. Abu Darda, Salman Al-Farisi. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam. Nah, Salman Al-Farisi namanya disebut di sini. Itu artinya Salman Al-Farisi itu adalah orang yang banyak ilmu agamanya. Nah, bahkan adik-adik nih, Salman Al-Farisi itu juga pernah dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu itu nih ceritanya, Salman Al-Farisi itu kan dipersaudarakan dengan Abu Darda. Adik-adik udah pernah dengar ceritanya belum? Bagaimana kisah Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ya, Abu Juhaifah menceritakan kepada kita, akhon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ini 2 orang yang berilmu ya adik-adik ya. Ini 2 nama yang tadi disebut sama Mu'adz bin Jabal loh. Ya kan? Nabi SAW persaudarakan Salman dengan Abu Darda. Fazara Salmanu Aba Darda. Maka kemudian Salman pun berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Faro'a Ummad Darda mutabadzilah. Dia lihat istrinya Abu Darda kok seperti tidak terurus. Bajunya lusuh, nggak rapih ya adik-adik ya. Seperti kurang diberikan fasilitas oleh Abu Darda sebagai suaminya begitu. Maka kemudian Salman Al-Farisi bertanya kepada istrinya Abu Darda ini. Tahu nggak adik-adik siapa nama istrinya Abu Darda? Iya betul banget. Istrinya Abu Darda namanya Ummu Darda. Ummu Darda istrinya Abu Darda. Pintar ya. Ditanya sama Salman Al-Farisi, "Ma sya'nuki? Kenapa kamu ini? Ada apa denganmu? Kok tampilannya seperti ini?" Maka istrinya Abu Darda bilang, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya ai fin nisa." Itu saudaramu, si Abu Darda itu udah kurang tertarik lagi dengan wanita. Dia fokusnya ke akhirat. Tapi udah gak peduli lagi sama istrinya. Faja'a Abu Darda. Maka tiba-tiba kemudian Abu Darda pun datang. Fasona alahu to'aman. Maka kemudian Abu Darda menghidangkan makanan untuk Salman Al-Farisi. Maka faqala lahu.
Abu Darda berkata kepada Salman Al-Farisi yang lagi berkunjung ke rumahnya. Setelah dihidangkan makanan, Abu Darda bilang, "Kul fa inni shaim." Makanlah wahai Salman. Kalau saya nggak makan nih, kata Abu Darda, karena saya lagi puasa. Soleh banget ya adik-adik ya. Masya Allah loh. Rajin puasa. Semangat beribadah. Dia tawari makan kepada Salman. Kul fa inni shaim. Makanlah wahai Salman. Kalau saya nggak makan soalnya saya lagi puasa. Maka kemudian Salman bilang, "Ma'ana bi'akilin hatta ta'kula." Aku nggak mau makan sebelum kamu juga ikut makan. Loh. Salman malah nyuruh Abu Darda batalin puasanya. Karena ini puasa sunnah ya adik-adik ya, bukan puasa wajib ya. Ini puasa sunnah, disuruh Salman untuk batalin. Supaya bisa makan bareng Salman. Lalu kemudian ceritanya masih berlanjut adik-adik. Salman kan tidur di rumahnya Abu Darda nih. Falamma kana lailu dhahaba Abu Darda yakumu. Tatkala malam sudah datang ya, Abu Darda sudah selesai istirahat. Ketika malam baru sebentar adik-adik ya, Abu Darda bangun. Mau sholat malam. Rajin banget kan mau sholat malam. Tapi Salman bilang, "Nam, tidurlah. Nanti sholat malamnya tidurlah. Tidurlah dulu." "Nam," kata Salman. "Tidurlah." Fanama. Maka Abu Darda pun tidur dia. Nggak jadi sholat malam. Lalu dia bangun lagi. Tsumma dhahaba yakumu faqala. Dia bangun lagi mau sholat malam. Salman larang. Salman masih bilang, "Nam, tidurlah. Nanti sholat malamnya tidur dulu." Maka kemudian Abu Darda pun lalu bangun di akhir malam. Nah ini waktu-waktu yang tepat untuk sholat tahajud adik-adik ya. Sepertiga malam yang terakhir. Di akhir malam Abu Darda bangun. Baru kemudian Salman bilang, "Kum al-an fasholaya jami'an." Maka bangunlah sekarang kata Salman. Kita akan sholat bersama-sama. Masya Allah. Akhirnya mereka berdua sholat bareng-bareng adik-adik di akhir malam tersebut. Nah, singkat cerita nih adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman menasehati Abu Darda. Kata Salman, nasihatnya bagus banget nih adik-adik sekalian ya. Nasihatnya bagus nih. Kata Salman kepada Abu Darda, "Inna li rabbika alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu itu punya hak. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Dan diri kamu juga punya hak. Wa li ahlika alaika haqqan. Dan keluargamu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak kepada setiap orang yang berhak menerima hak tersebut. Gimana Kak Erlan? Berikanlah hak kepada orang yang berhak menerima hak tersebut. Aduh pusing. Intinya tunaikanlah hak dari setiap orang adik-adik sekalian ya. Nah, cerita ini sampai di telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Darda melaporkan apa yang terjadi semalam, apa yang terjadi kemarin antara dirinya dengan Salman. Abu Darda curhat cerita kepada Nabi SAW. "Itu loh Salman, saya puasa disuruh batal. Saya mau langsung sholat malam, disuruh tidur sampai akhir malam baru sholat malam." Lalu kemudian Salman memberikan pesan kepada saya, sesungguhnya Allah itu punya hak yang harus ditunaikan haknya. Keluarga punya hak yang harus ditunaikan haknya. Dirimu juga, badanmu itu punya hak yang harus ditunaikan haknya. Dan setiap orang harus ditunaikan hak-haknya. Maka kemudian Abu Darda cerita kepada Nabi, adik-adik tahu nggak apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, "Sodako Salman." Salman benar. Oh, ini menunjukkan Salman itu ilmunya luar biasa adik-adik sekalian ya. Bahkan dia dibenarkan oleh Nabi SAW ya. Masya Allah. Dan inilah diantara keutamaan yang bisa kita sebutkan tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Semoga kita bisa makin ngefans dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan inilah pelajaran berharga dari Salman Al-Farisi. Kita jadi
banyak belajar hikmah ya adik-adik hari ini. Yang pertama kita jadi tahu betapa nikmat Islam itu adalah nikmat yang sangat berharga. Alhamdulillah kita dikasih Islam tanpa harus berjuang sebagaimana Salman Al-Farisi ya adik-adik ya. Masya Allah perjuangannya panjang untuk bisa menjadi sahabat Nabi yang beragama Islam. Lalu kemudian kita juga sebutkan Salman Al-Farisi itu punya keutamaan. Yang pertama, dia dipuji oleh Nabi SAW ya. Karena ayat surat Al-Jumu'ah yang ketiga itu dimaksudkan kepada Salman Al-Farisi dan Nabi katakan, "Lau kanal imanu inda thuraya lana lahu rijalun min haula'i." Kalau sekiranya iman itu ada di bintang-bintang, di tempat yang tinggi, tentu orang-orang Persia akan bisa mencapainya. Lalu kemudian kita sebutkan keutamaan Salman Al-Farisi yang berikutnya. Salman Al-Farisi itu adalah seorang sahabat Nabi yang banyak ilmunya. Mu'adz bin Jabal tadi rekomendasikan, sarankan untuk belajar ilmu kepada 4 orang. Kepada Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Salam. Lalu kemudian keutamaan Salman Al-Farisi yang ketiga adalah dia dibenarkan oleh Nabi SAW. Karena dia menasehati Abu Darda dan nasihatnya itu benar adik-adik ya. Bahwa setiap jiwa kita, setiap badan kita punya hak, keluarga kita punya hak, dan juga Allah juga punya hak yang harus kita tunaikan ya adik-adik ya. Dan Nabi berkata, "Sodaqo Salman." Salman itu benar. Ya, Salman nasihati Abu Darda begitu soalnya Abu Darda itu ini adik-adik puasa terus. Lalu kemudian istrinya sampai tidak ditunaikan hak-haknya. Badannya Abu Darda juga tidak ditunaikan hak-haknya. Harusnya istirahat di malam hari, dia gunakan untuk sholat. Sampai-sampai badannya tidak terurus, tidak terperhatikan dengan baik. Makanya Salman nasihatin kalau kamu itu punya hak, badanmu punya hak, keluargamu punya hak, dan Robmu juga punya hak. Dan Salman dipuji oleh Nabi, Nabi katakan, "Sodaqo Salman." Salman benar. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, inilah cerita dari sahabat Salman Al-Farisi. Kak Erlan ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan yang sudah menyimak cerita hari ini. Dan selanjutnya kita ke tanya jawab atau ke bagi-bagi hadiah ini Bang Pitung. Tayyib, Kak Erlan kembalikan ke Bang Pitung ya untuk selanjutnya. Naam. Ya. Silakan adik-adik ataupun Bang Pitung mungkin bisa memandu kembali. Baik. Kalau gitu kita langsung kuis aja ya adik-adik ya. Tayyib. Baik. Kita akan kuis kalau begitu. Lower all hand dulu semua. Kak Erlan kasih soal pertama ya. Nah. As-su'al al-awwal. Soal pertama. Udah langsung banyak yang raise hand. Nanti adik-adik resennya ya kalau soalnya udah selesai. Kalau soalnya belum selesai dibacakan, nanti nggak dipilih yang resen duluan. Oke, yang resen yang dipilih yang ketika soal udah selesai. Baik, soal pertama. Siapa yang tahu Salman Al-Farisi itu dari negeri mana? Banyak sekali. Masya Allah. Kak Erlan panggil yang pertama Hanun. Assalamualaikum Hanun. Silakan Hanun. Ya, apa jawabannya Hanun? Salman Al-Farisi dari negeri apa?
Persia. Ahsanti, sodakti, barakallahu fiik. Nanti dapat hadiah ya dari panitia. Baik. Soal yang kedua. Siapa yang tahu? Salman Al-Farisi masuk Islam setelah melihat tanda-tanda kenabian. Nah, ada 3 tanda nabi yang dijelaskan oleh pendeta gurunya tadi. Yang dari Amuria ya. Nah, 3 tanda kenabian itu apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Masya Allah. Nih ada, sekarang yang laki-laki dulu ya. Uwais Al-Fajr. Assalamualaikum Uwais. Ini dari Jogja juga nih. Ya, ya Uwais. Apa 3 tanda kenabian yang mau diuji oleh Salman Al-Farisi? Ya, nggak mau makan sedekah. Terus? Dia mau nerima hadiah, mau makan hadiah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga? Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi ada 3 tanda kenabian ya, yang pengen diuji oleh Salman. Yang pertama, Nabi itu nggak mau makan sedekah. Tapi kalau hadiah, mau. Lalu yang ketiga, ada cap kenabian di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, berarti nyimak-nyimak ceritanya semua nih ya. Kak Erlan kira udah pada tidur tadi ya. Soalnya lama banget ceritanya hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Baik, soal ketiga. Lower all hand dulu. Iya, soal ketiga adalah siapa yang tahu? Ada 4 sahabat yang direkomendasikan oleh Mu'adz bin Jabal untuk dipelajari ilmunya. Siapa saja itu? Banyak sekali, Masya Allah. Ada Dek Rania Atia. Assalamualaikum. Ya Rania, siapa saja 4 sahabat itu ya? Mas'ud. Masya Allah, mumtazah, sodakti, barakallahu fiik. Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Salam. Mumtazah, Masya Allah. Ini kayaknya nyimak-nyimak cerita semua ya. Masya Allah, Kak Erlan jadi bahagia ini. Soal berikutnya. Ini hadiahnya ada banyak kok ya. Kak Erlan sih happy-happy aja. Yang kasih hadiah panitia kan? Ya. Soal berikutnya. Soal keberapa berarti sekarang? Ketiga ya? Keempat berarti ya? Keempat. Soal keempat. Soal keempat adalah Salman Al-Farisi adalah yang dimaksud dalam ayat di surat apa, ayat berapa? Huwallazi ba'atha fil ummina rasulam minhum. Kata kuncinya itu tuh. Oke, wah ada banyak sekali nih. Kak Erlan panggil nih. Oh, ada yang namanya Salman Al-Farisi dari Bogor. Assalamualaikum Salman. Masya Allah. Ini Salman tinggal di Persia apa di Bogor? Oh di Bogor. Berarti ini namanya kita sebut-sebut dari tadi nih ya. Masya Allah. Ya Salman Al-Farisi.
Di surat apa ya tadi Kak Erlan jelaskan? Yang surat Al-Jumu'ah ayat 2 sampai 3. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz, sodakta. Wah, pintar-pintar semua ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum ya adik-adik ya. Masih ada hadiahnya? Oh masih ada, ayo kita tambah lagi. Soal kelima. Soal kelima. Soal kelima adalah siapa yang tahu siapa sahabat yang dipersaudarakan kepada Salman Al-Farisi? Nah, Nabi saudarain siapa tuh? Wah, namanya udah sering kita sebut nih. Baik, sekarang Kak Erlan tunjuk yang cewek ya. Yang akhwat. Kak Erlan cari dulu nama-nama yang ada akhwat-akhwatnya. Ya, ada De Azahra dari Ngawi. Assalamualaikum Azahra. Masya Allah. Zahra, siapa sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Salman? Abu Ubaidah? Yakin? Abu Darda? Yakin? Masa Abu Darda? Yang benar. Serius? Nggak mau pas aja. Yakin dengan jawabannya? Yakin? Sekarang ini lagi di titik aman loh. Kok kayak kuis ya. Baik, betul jawabannya. Sodakti. Barakallahu fiik Azahra ya. Jawabannya adalah Abu Darda. Masya Allah. Nah sudah segitu aja adik-adik ya. Karena sebenarnya pengen lebih banyak lagi. Karena kan panitia yang kasih hadiah kan. Tapi mungkin demikian dulu ceritanya. Kak Erlan senang sekali. Adik-adik antusias mengikutinya. Kemudian jawab kuisnya juga semangat-semangat. Itu artinya kalian menyimak cerita yang Kak Erlan sampaikan hari ini. Tentang sosok sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Demikian adik-adik kajian kita kali ini. Kak Erlan akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.